Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berikut akan saya jelaskan tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 adalah transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru, di mana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Insinyur Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto lewat Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan Supersemar. Bapak Insinyur Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk memulihkan stabilitas negara setelah pemberontakan G30 SPKI. Nah, akhirnya PKI berhasil diberantas dengan waktu yang singkat oleh Jenderal Soeharto. Dan akhirnya Jenderal Soeharto pun mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Indonesia. Jenderal Soeharto memiliki visi yang sangat kuat, yaitu menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kelebihan pada masa Orde Baru yaitu stabilitas negara Indonesia menjadi terjaga, pembangunan di segala bidang, dan juga kemakmuran relatif merata. Pada saat itu juga, akhirnya Presiden Soeharto dijadikan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan besar dari rakyat Indonesia disalahgunakan oleh Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Nah, berikut adalah beberapa penyimpangan di masa Orde Baru. Di antaranya adalah yang pertama, dibatasinya kebebasan pers. Saat itu, banyak majalah dan koran yang dicabut perizinannya karena dianggap memberitakan hal yang bertentangan dengan pemerintah. Dan beberapa wartawan dinyatakan hilang setelah memberitakan dan menyampaikan aspirasi politiknya. Yang kedua adalah dibatasinya kebebasan berpolitik. Pada saat itu hanya dibolehkan 3 partai politik saja, yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya adalah munculnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada Marsinah, kemudian tragedi Tanjung Priok, dan juga kasus wartawan Udin dari media Jogja, dan juga lain-lainnya. Yang kelima adalah penyimpangan yang paling merugikan negara, yaitu maraknya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pada masa itu, pemerintah membuat peraturan yang menguntungkan dirinya sampai akhirnya terjadilah krisis moneter pada tahun 1998. Nah, dari penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa kita uraikan bahwa penerapan Pancasila pada Orde Baru belum efektif atau masih jauh dari harapan kita. Nah, selanjutnya adalah masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Masa reformasi ini dimulai sejak Presiden Soeharto mundur yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itu, masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto. Kehidupan berdemokrasi kembali bangkit. Kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Partai-partai politik baru bermunculan meramaikan panggung politik di Indonesia. Kebebasan pers pun dikembalikan, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lainnya. Dengan kebebasan itu, dapat membuat masyarakat lebih kreatif. Namun, di sisi lain, banyak terjadi dampak-dampak negatif yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dampak-dampak negatif yang merugikan setelah munculnya kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Yang pertama adalah munculnya pergaulan bebas yang membuat anak-anak remaja bisa bebas berekspresi, namun salah bergaul yang akhirnya merugikan diri sendiri, orang tua, dan juga negara. Yang kedua, munculnya pola komunikasi yang tidak beretika. Pola komunikasi yang dulunya hormat dan patuh dengan menggunakan bahasa dan juga etika yang baik kepada orang tua ataupun terhadap sesama manusia. Namun, karena terlalu bebas, akhirnya etika itu hilang dan bebas untuk berbicara kotor, yang pasti merugikan diri sendiri dan juga generasi penerusnya nanti. Selanjutnya adalah peredaran narkoba yang sangat bebas. Akhirnya,
Ini sangat merugikan diri sendiri dan juga negara Indonesia. Dan juga ada aksi anarkisme dan juga vandalisme. Nah, aksi ini sangat merugikan karena merusak fasilitas-fasilitas umum, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lainnya. Itu akan merugikan negara karena memperbaiki itu semua dengan uang negara yang berasal dari kita yang selalu membayar pajak. Mari kita jaga fasilitas umum seperti kita menjaga barang kita sendiri. Nah, hal-hal tersebut menjadi kewaspadaan kita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan juga makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut tadi adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita sebagai generasi penerus harus saling mengamalkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.